Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas satu topik yang sebetulnya marak ini beberapa minggu yang lalu, tapi karena ini sudah berjeda, tapi ini perlu saya sampaikan karena banyak sekali mahasiswa yang membahas topik tentang ini pasca tragedi Kanjuruhan kemarin. Kita akan membahas terkait dengan kedudukan statuta FIFA atau statuta PSSI di dalam hukum positif di Indonesia. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita atas tragedi yang terjadi pada Oktober kemarin, tragedi di Kanjuruhan yang membuat seluruh masyarakat di dunia tertuju pada Indonesia terkait dengan adanya tragedi di Kanjuruhan yang lalu. Banyak pihak yang mempertanyakan sebetulnya terkait dengan apa sebetulnya yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu. Ada yang menyatakan bahwa menurut regulasi FIFA tidak boleh menggunakan gas air mata dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang menyebutkan gas air mata diperbolehkan dalam beberapa hal seperti itu. Nah, sebetulnya dalam kajian hukum teman-teman sekalian, ada di mana posisi statuta FIFA itu? Kalau seandainya kita bicara soal regulasi, soal aturan di Indonesia, ada yang disebut dengan ius constitutum, ius constituendum. Ada hukum positif, ada hukum yang dicita-citakan. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang statuta FIFA atau statuta PSSI, atau rule of the game atau aturan main di dalam ketentuan pertandingan sepak bola, apakah kedudukan statuta FIFA atau rule of the game itu ada dalam hukum positif di Indonesia atau tidak sebetulnya? Kalau kita mengacu pada sumber hukum, mengacu pada tata urutan peraturan undang-undangan yang memang tidak pernah kita kenal namanya statuta FIFA atau statuta PSSI sebagai salah satu sumber hukum. Tapi kalau kita belajar tentang sistem keolahragaan teman-teman sekalian, kita mengenal namanya rule of the game gitu ya, atau law of the game atau aturan main dalam satu pertandingan. Di semua organisasi olahraga sebetulnya mengenal namanya law of the game atau rule of the game ini. Nah, di dalam hukum keolahragaan kita mengenal namanya lex sportiva, teman-teman sekalian. Nah, ini pernah dibahas dalam skripsi sekitar tahun 2019 yang lalu, skripsi dari saudara Erik ini pernah membahas terkait dengan kedudukan lex sportiva dalam hukum positif di Indonesia kalau seandainya terjadi pertentangan. Nah, dalam skripsinya si saudara Erik ini mempertanyakan soal kalau seandainya terjadi dugaan tindak pidana di dalam pertandingan sepak bola pada saat itu, apa yang dipergunakan? Regulasi apa yang dipergunakan? Apakah lex ludica atau law of the game-nya, aturan main dalam sepak bola yang diatur dalam statuta FIFA itu sendiri, ataukah hukum positif di Indonesia? Nah, dalam skripsi yang dibahas 3 tahun yang lalu ya, itu mempermasalahkan soal konflik norma antara statuta FIFA atau statuta PSSI dengan hukum positif di Indonesia. Nah, pada hari ini kita juga dihadapkan kembali dengan permasalahan teman-teman sekalian bahwa ketika ada tragedi, ada kerusuhan, mohon maaf ya dalam tanda kutip, ada kerusuhan terjadi dalam stadion, bagaimana pola penanggulangannya, bagaimana sistem keamanan yang harus dilakukan. Nah, seluruh referensi yang kita kumpulkan itu merujuk pada statuta FIFA bahwa tidak diperkenankan rule of the game ya, tidak diperkenankan menggunakan gas air mata untuk mengontrol atau mengendalikan supporter sepak bola. Nah, ketentuannya seperti itu bunyinya. Nah, apakah lex ludica atau law of the game, aturan main ini mengikat suatu negara, dalam hal ini Indonesia? Ya, kita tahu persis bahwa sejak November tahun 1952 Indonesia secara resmi menjadi anggota FIFA. Tepat 70 tahun yang lalu ya, ini bulan November ya, 70 tahun yang lalu Indonesia menjadi bagian dari organisasi sepak bola dunia. Nah, logika simpelnya adalah kalau kita menjadi bagian dari organisasi dunia, maka otomatis kita mengikuti aturan yang ada di dalam organisasi dunia itu. Itu logika yang saling sederhana gitu ya. Tapi kalau kita coba terapkan dalam aturan hukumnya, dalam regulasinya,
memang kita menjadi bagian dari FIFA, tapi apakah kemudian aturan yang dipergunakan oleh FIFA tersebut akan mengikat secara keseluruhan dalam hukum Indonesia kalau seandainya terjadi konflik norma. Nah, sebagai contoh misalnya yang diceritakan oleh skripsinya saudara Erik ini, ada seorang pemain sepak bola yang menganiaya, mukul pemain lainnya dalam satu pertandingan sepak bola. Nah, sederhananya kalau kita di luar pertandingan, kita mukul seperti itu, ya otomatis kita tindak pidana, kena penganiayaan toh. Dalam 351 KUH pidana, penganiayaan. Tapi kalau pemain sepak bola ini mukul sepak bola yang lainnya, terus bagaimana? Ya logika simpelnya ya harus berlaku ketentuan disiplin dalam statuta FIFA tersebut atau statuta PSSI tersebut, bahwa wasit harus memberikan sanksi berupa kartu merah atau apa, atau dijatuhi denda, tidak boleh bermain sepanjang sisa musim misalnya, atau tidak boleh berlaga 3 pertandingan. Kita tahu persis bahwa Luis Suarez kemarin dalam tahun-tahun sebelum dia pindah ke Barcelona sempat menggigit Giorgio Chiellini toh, sehingga dia disanksi tidak boleh bermain selama 3 atau sekian bulan gitu. Nah, ini kan ketentuan yang kalau ini dilakukan di luar pertandingan sepak bola, ya maka hukum positif yang berlaku. Tapi ketika dilakukan di dalam pertandingan sepak bola, maka ketentuan Lex Ludica, ketentuan dari law of the game-nya ini mengikat pemainnya. Nah, ini yang kemudian kalau kita coba terapkan di dalam tragedi Kanjuruhan kemarin, teman-teman sekalian, kalau seandainya ada ketentuan regulasi dari FIFA ini melarang menggunakan gas air mata, teman-teman sekalian, lalu kemudian dipergunakanlah gas air, diduga dipergunakanlah gas air mata itu di lapangan untuk menembak supporter atau menembak kerumunan atau menembak bagian mana yang ujung-ujungnya mengenai supporter, teman-teman sekalian. Nah, ini kita ngikuti yang mana ketentuan ini? Kalau seandainya dalam ketentuan pengamanan misalnya diperbolehkan menggunakan gas air mata, tapi di satu sisi dalam regulasi sepak bola internasional tidak dipergunakan menggunakan gas air mata, lalu mana yang harus dipergunakan? Kalau dalam logika simpelnya ya kita pakai FIFA, karena kita menjadi bagian dari FIFA. Itu logika paling sederhana. Tapi dalam logika hukum apakah diperkenankan? Bukankah kita ketika mengikuti suatu rule atau aturan, ya karena hukum itu mengikat di negara kita. Dasar dia mengikat itu apa kan gitu. Nah, dalam hal ini ketika ada Lex Sportiva, ada Lex Ludica demikian, lalu dengan otoritas yang independen seperti itu, apakah diperkenankan ketika kita lebih condong untuk mempergunakan hukum positif kita dibandingkan dengan menggunakan statuta FIFA misalnya. Nah, ini yang kemudian sampai dalam beberapa kajian pun tetap akan menjadi perdebatan, karena ya sama dengan hukum internasional misalnya. Ketika ada regulasi internasional, ada hukum nasional yang berlaku, maka apakah internasional dapat serta-merta ini menggantikan atau dapat serta-merta ini menjadi lebih unggul dibandingkan hukum nasional? Kan tentunya kalau kita belajar hukum internasional tidak demikian. Dalam bidang saya misalnya dalam bidang internasional, ketentuan international criminal law ya bersifat komplementer, melengkapi. Kalau tidak mampu dan tidak mau baru menggunakan hukum instrumen internasional. Tapi dalam ketentuan statuta FIFA seperti ini, menjadi organisasi internasional yang kita menjadi bagian daripadanya, sama kayak kita menjadi anggota dari PBB, apakah itu kemudian mengikat secara keseluruhan? Sebagai contoh misalnya ada negara yang melanggar ketentuan hukum internasional, apakah otomatis negara itu pasti akan disanksi oleh masyarakat internasional? Jawabannya kan ya belum tentu gitu ya, karena pada contohnya negara-negara di dunia ini banyak melanggar ketentuan internasional, ya tidak disanksi juga gitu. Nah, dalam hal ini ketika Indonesia mencoba untuk kita ya mempertentangkan ketentuan bahwa ketika ada permasalahan terkait dengan pengendalian supporter, kemudian kita ada 2 regulasi yang kita pergunakan. Yang pertama regulasi nasional, mungkin diatur ya, saya juga tidak terlalu mendalami itu, mungkin diatur dalam peraturan Polri misalnya, atau diatur dalam ketentuan di Indonesia, dan satu diatur oleh statuta FIFA. Nah, secara hukum mana yang akan dipergunakan? Apakah statuta FIFA atau hukum nasional? Jawaban simpelnya ada ketentuan Lex Sportiva, ada Lex Ludica yang itu mengharuskan menggunakan ketentuan law of the game. Ya karena kita bagian dari organisasi itu, maka kita harus menggunakan aturan main dalam organisasi itu. Ini ketentuan yang saling simpel sekali, tapi dari segi aturan hukumnya bagaimana? Nah, kalau dalam penelitian saudara Erik ini
menyebutkan. Karena dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan di situ bahwa setiap atlet profesional harus tunduk pada ketentuan badan atau induk organisasinya. Kalau dia atlet sepak bola harus tunduk pada PSSI, dan karena PSSI merupakan bagian dari FIFA, maka ketika ada ketentuan yang dilanggar oleh atlet di dalam suatu pertandingan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, maka berlaku hukum tersebut. Sehingga KUHP seharusnya nggak bisa masuk kalau dalam kasusnya penganiayaan dalam pertandingan sepak bola. Karena berlaku seperti itu dalam yang kemudian dikategorikan sebagai leg spesialis gitu ya. Karena Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dianggap sebagai leg spesialis daripada KUH pidana. Oke, ini dapat kita pertanggungjawabkan logikanya. Tapi dalam hal penggunaan kekuatan, penggunaan alat kekuatan ya, menggunakan senjata atau menggunakan gas air mata, di mana regulasi yang mengaturnya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dipertentangan dengan FIFA, mana yang harus kita pergunakan, lebih kuat mana sebetulnya. Ya banyak teori kalau membahas tentang itu dalam hukum internasional, organisasi internasional dan lain sebagainya. Sehingga ada benarnya ketika kita menganggap bahwa kalau kita menjadi bagian dari FIFA, ya ketentuan statuta FIFA itu yang kita pergunakan dengan lex sportiva dan lex ludicanya. Tapi kalau kita mengikuti rezim internasional, ya tidak selamanya dong. Hal yang bersifat mengikat internasional otomatis akan mengikat anggota organisasi tersebut gitu ya. Tidak otomatis gitu ya. Kita menjadi bagian dari negara pihak misalnya dalam suatu konvensi internasional, ya kita harus mengikuti. Tapi apakah harus kita ikuti semuanya? Jawabannya belum tentu. Sebagai contoh UNCAC 2003, kita meratifikasi konvensi anti korupsi. Tapi apakah seluruh isi konvensi itu kita terapkan dan kita pergunakan? Jawabannya enggak juga gitu ya. Sehingga apakah ini menjadi hal yang absolut, hal yang mutlak? Kalau kita menjadi bagian dari FIFA, maka seluruh regulasi FIFA harus kita terapkan, ataukah ya kita boleh pilih-pilih gitu loh, mana yang kita pakai, mana yang tidak. Nah, ini perdebatannya sangat panjang sekali teman-teman sekalian, sehingga saya dalam diskusi kali ini, podcast kali ini, hanya menyampaikan secara gambaran umumnya, secara ketentuan umumnya, bahwa kalau pakai logika ya otomatis kalau kita anggota organisasi ya kita ikuti aturan organisasinya. Tapi dalam hal hubungan internasional dan nasional, apakah otomatis kalau kita menjadi bagian dari organisasi internasional, maka seluruh hal yang bersifat mengikat secara internasional pasti akan kita ikuti. Tapi faktanya kemarin kita nggak ngikuti ketentuan FIFA, kita kena sanksi dari FIFA. Nah, itu contohnya paling simpel. Ya, kita berapa tahun yang lalu kena sanksi FIFA, kita tidak boleh ikut kompetisi internasional dan lain sebagainya. Ya, kita disanksi gara-gara ada dualisme kepengurusan, misalnya ada dualisme penyelenggaraan liga misalnya dan lain sebagainya. Nah, faktanya demikian teman-teman sekalian. Dalam lingkup hukum internasional ada hal yang berbeda. Tapi dalam lingkup sepak bola, PSSI dan FIFA, kita pernah mendapatkan sanksi gara-gara melanggar ketentuan regulasi FIFA. Nah, kalau seandainya kita langgar lagi beberapa ketentuan hal yang diatur secara tegas dalam statuta FIFA misalnya, kita melanggar hukum internasional atau melanggar organisasi FIFA yang berujung pada kita dapat suspend dari FIFA, ataukah secara aturan, secara hukum kita nggak apa-apa sebetulnya melanggar ketentuan FIFA itu. Karena kita punya hukum positif dan kita berdaulat gitu ya. Nah, ini juga pendapat yang simpang siur dan sebetulnya dari kajian keilmuan dapat kita pertanyakan gitu ya. Artinya antara logika berpikir dengan logika regulasi atau aturan, mana sebetulnya yang paling mengikat gitu ya. Sehingga tidak untuk diperdebatkan, tapi mari kita cari titik tengahnya ya, garis tengahnya, bahwa kita harus bagaimana sih mengantisipasi ini agar peristiwa seperti tidak terulang kembali. Kira-kira bagaimana upaya kita menyikapinya gitu ya teman-teman sekalian. Ini juga video perdana kita, podcast kita setelah vakum selama hampir 1 bulan karena aktivitas akhir tahun gitu ya teman-teman sekalian. Ya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di TEDU. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.